Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Yes, God is good. Amen. Saudara yang lihat dari online, berikan tepuk tangan juga pada Tuhan. Oke, puji Tuhan, puji Tuhan. Firman Tuhan mengatakan bahwa iblis itu datang untuk mencuri, membunuh, membinasakan. Tetapi Yesus datang untuk memberikan hidup, ya. Bukan cuman hidup di gereja, tapi hidup. Saya percaya Tuhan Yesus memberikan kehidupan untuk keluarga Anda, untuk anak-anak Anda, untuk usaha Anda, untuk perjalanan hidup Anda. Tuhan Yesus memberikan kehidupan. Yes, bukan hanya sekedar berkat, saudara, tapi Tuhan Yesus memberikan kehidupan yang luar biasa. Saudara, hari ini saya akan menyampaikan firman Tuhan yang menurut saya sangat penting, yang Anda perlu perhatikan karena ini adalah perjalanan hidup setiap orang yang mau bertumbuh di dalam Tuhan. Karena ada orang yang datang ke gereja hanya untuk sekedar datang ke gereja, setia datang ke gereja, tapi Tuhan mau melakukan bukan hanya Anda datang ke gereja, tapi waktu hari Senin bagaimana? Waktu Anda di rumah gimana? Pernikahan Anda bagaimana? Dengan anak-anak bagaimana? Ada orang yang kalau ke gereja kelihatannya rukun-rukun semuanya baik-baik, tapi waktu di rumah, waduh, nggak ada keakuran sama sekali, nggak ada kerukunan sama sekali. Saya berdoa supaya Anda yang sudah ikut Tuhan Yesus, Anda yang hadir di sini, puji Tuhan, Anda yang join online, Anda perhatikan bahwa ternyata rencana Tuhan itu untuk memberikan hidup, life, karena ada orang yang hanya sekedar ada tapi nggak hidup. Ada orang yang sekedar exist tapi nggak life. Bagaimana dengan Anda saat ini? Saya tahu Roh Kudus bekerja dan Tuhan mau bekerja dengan spesifik kepada setiap kita pagi hari ini. Yeremia pasal 29 ayat 11, di sini dikatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu apa, saudara? Untuk memberikan apa? Hari depan yang, tahukah saudara bahwa kalender Anda bisa memberikan hari yang baru? Tapi bukan berarti hari yang baru itu bisa memberikan masa depan yang penuh harapan pada Anda. Besok sudah hari Senin, saudara. Oh, hari bisa berganti, minggu bisa berganti, bulan bisa berganti, tahun bisa berganti. Tapi yang bisa memberi pengharapan untuk masa depan Anda itu hanya Tuhan. Karena ada orang yang sudah ganti bulan, ganti tahun, tapi tetap nggak ada pengharapan. Are you with me? Jadi waktu Anda baca firman Tuhan, Anda perhatikan lagi, saya percaya bahwa firman Tuhan itu bisa bicara dengan macam-macam lapisan yang begitu detail, integrate, yang sangat halus, yang bisa bicara kepada hati kita. Sekali lagi saudara, Anda punya hari yang baru belum tentu punya masa depan loh. Ada orang-orang yang sudah tahun baru terus, tapi tetap nggak ada harapan, saudara. Jadi saya belajar bahwa kalau kita mengerti bahwa Tuhan punya rencana buat Anda. Siapa yang tahu Tuhan punya rencana buat Anda? Yang lain belum tahu? Oke, saya mau kasih tahu kepada Anda bahwa Tuhan punya rencana yang besar buat Anda. Amin. Dan kalau Tuhan punya rencana, dan saya tahu Tuhan punya rencana, pertanyaannya ialah bagaimana saya menyelaraskan hidup saya ini dengan rencananya Tuhan. Dan kita perlu cari tahu apa yang Tuhan sudah persiapkan buat Anda. Apa yang Tuhan sudah persiapkan buat Anda? Apa sih panggilan Anda? Dan saya belajar ternyata Tuhan Yesus mengajarkan murid-muridnya untuk berdoa, untuk mencari tahu apa sih yang terjadi di surga, supaya apa yang terjadi di surga terjadi di bumi. Itu maksudnya, saudara. Jadi untuk kita bisa mengalami hari depan yang penuh harapan, kita perlu menyelaraskan, katakan menyelaraskan
Bukannya kita berdoa minta Tuhan berkati apa yang kita mau, tapi kita menyelaraskan, kita tanya kepada Tuhan apa yang Tuhan sudah sediakan buat saya, dan saya menyelaraskan hidup saya, perjalanan saya, waktu saya, hidup doa saya diselaraskan dengan firman Tuhan. Karena waktu Tuhan Yesus mengajarkan, biarlah kehendakmu yang jadi. Oh, kehendakmu yang jadi di bumi seperti di surga. Kehendakmu terjadi seperti yang sudah terjadi di surga. Are you with me? Ngikutin ya, apa yang sudah terjadi di surga, yang sudah disediakan, disiapkan buat Anda, terjadi di dalam hidup Anda. Jadi berarti saya rindu kita mengalami. Bukan hanya sekedar datang hari Minggu, ini adalah untuk sebagai booster. Anda diperlengkapi dan Anda supaya bisa mendengar dan melakukan. Karena firman Tuhan mengatakan ayat 12 dan 13-nya di pasal yang sama, dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu, dan apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku apabila kamu menanyakan aku dengan apa, saudara? Dengan segenap hati, dengan segenap hati. Kalau sesuatu yang berharga, apakah gampang mendapatkannya? Menurut saya enggak, saudara. Sesuatu yang berharga itu Anda perlu perhatian, Anda perlu punya niat yang sungguh, Anda perlu melakukannya dengan segenap hati. Kalau enggak bisa, saudara, enggak bisa. Jadi saya mendapat firman ini, saudara, bahwa saya mau mengajarkan Anda mengenai berdoa. Lagi katakan berdoa. Tapi ternyata mengajarkan mengenai berdoa itu sudah cukup sering saya ajarkan dalam banyak tahun ya. Udah bertahun-tahun diajarkan mengenai berdoa. Jadi Tuhan menginginkan saya untuk mengajarkan Anda untuk bagaimana mendengar. Bagaimana mendengar? Karena banyak orang berdoa tapi tidak mendengar. Kalau ada orang yang mengatakan demikian, oh doa itu ada kuasanya, doa itu ada kuasanya. Saya tadinya, siapa di sini percaya bahwa doa itu ada kuasanya? Oke, kalau saya bisa sedikit adjust atau menyelaraskan, ternyata doa itu enggak selalu ada kuasanya, saudara. Karena banyak orang berdoa dan enggak mengalami kuasanya. Banyak orang berdoa, saya belajar bahwa nabi-nabi Baal itu berdoa kepada Baal. Mereka berdoa apa enggak? Ya, mereka berdoa. Ada kuasanya apa enggak? Enggak ada. Orang-orang Midian yang menyembah Dagon, mereka berdoa. Ada kuasanya apa enggak? Jadi enggak semua doa ada kuasanya. Enggak semua doa ada kuasanya. Hanya ada satu doa yang ada kuasanya, yaitu waktu Anda berdoa di dalam nama Yesus dan Anda berdoa kepada Tuhan Yesus. Di sini dikatakan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, kepada Yehova, kepada Tuhan yang hidup. Berarti ada ilah-ilah lain yang disembah oleh manusia, tapi ilah-ilah itu enggak hidup, enggak ada kuasanya. Hanya ada satu Tuhan, di mana yang Tuhan yang kita sembah, yang menjelma menjadi manusia, datang menjadi manusia yang namanya Yesus, dan dia itu mau menjawab doa Anda, dia mau berkomunikasi dengan Anda, dia membangun relationship dengan Anda. Dan saya melihat di sini bahwa ternyata ada bedanya dengan antara orang-orang yang berdoa dengan orang-orang Kristen yang berdoa. Perhatikan, saudara. Are you still with me? Oke. Kalau Anda berdoa hanya sekedar berdoa, berarti Anda hanya orang yang religius, agamawi. Anda berdoa tapi agamawi. Sudah berdoa, sudah. Tadi pagi sudah berdoa, sudah pastor. Berarti kalau Anda berdoa hanya for the sake of prayer, itu yang dilakukan oleh orang-orang yang agamawi. Tetapi berdoa untuk mendapat instruksi dari Tuhan, itu adalah doa yang dilakukan oleh orang-orang Kristen.
Kalau Anda berdoa, banyak orang yang religius, agamawi melakukan demikian. Sebagai orang percaya, kita mestinya berdoa untuk instruksi dari Tuhan. Apa yang Tuhan mau kita lakukan. Jadi waktu kita berdoa, kita sungguh-sungguh menyelaraskan diri kita dengan surga. Tuhan punya rencana buat hidup Anda. Tuhan sudah menyediakan masa depan buat Anda. Masa depan yang penuh pengharapan buat Anda. Jadi saya melihat di sini bahwa ternyata di dalam Alkitab dari Perjanjian Lama sampai Perjanjian Baru itu tema dari apa yang dituliskan di dalam Alkitab ialah Tuhan itu berbicara. Tuhan itu berbicara, selalu Dia itu bicara. Nggak pernah Dia itu tidak berbicara, saudara. Jadi apa yang dituliskan di Alkitab itu selalu ada hubungannya dengan Tuhan bicara dan ada hubungannya dengan umatnya, dengan orang yang percaya untuk bisa mendengar. Are you with me? Oke. Jadi saudara, mulai dari Kejadian pasal yang pertama, saya melihat bahwa Tuhan berfirman. Jadi Tuhan bicara. Tuhan bicara, saudara bisa melihat bahwa Dia bicara, Dia adalah Tuhan yang berbicara, Dia adalah Tuhan yang berkomunikasi, Dia adalah Tuhan yang mau membangun relationship dengan Anda. Dia bicara, di dalam buku Kejadian demikian, di dalam buku Ulangan demikian, dikatakan, hai orang Israel, dengarkanlah, hai umat Israel, dengarkanlah. Dari buku Kejadian Tuhan bicara, Tuhan mau supaya manusia dengar. Di buku Ulangan diulang lagi, ulangan ya, diulang. Oh hai, dengarkanlah hai umat Israel, Tuhan itu satu, Tuhan itu Esa. Anda bisa melihat di dalam buku Markus pasal yang keempat, Tuhan Yesus sendiri memberikan satu perumpamaan, katakan perumpamaan. Perumpamaan yang sangat penting, sangat mendasar, yang dikatakan demikian, kalau kamu nggak bisa mengerti perumpamaan ini, perumpamaan yang lain kamu nggak bisa ngerti. Dan di ujungnya Tuhan Yesus berkata demikian, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengar. Jadi ada orang punya telinga, nggak mendengar, saudara. Di dalam buku Amsal dituliskan mata yang melihat, telinga yang mendengar, Tuhan yang membuat kedua-duanya. Bahkan di dalam buku yang terakhir di dalam Alkitab, di dalam buku Wahyu dikatakan, Tuhan Yesus berkata, barang siapa yang mempunyai telinga untuk mendengar, biarlah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Jadi dari awal hingga akhir, Tuhan mau supaya kita ini bisa mendengar. Lalu Anda omong begini, saya nggak tahu gimana caranya mendengar suara Tuhan, Pastor. You are not the only one. Anda bukan satu-satunya orang, dan ini yang saya mau ajarkan kepada Anda, supaya Anda bisa mendengar suara Tuhan. Amin. Oke, judul khotbah saya hari ini ialah Noise Cancellation, Voice Activation. Apa itu saudara? Noise cancellation, Anda cancel, katakan cancel. Anda cancel kebisingan. Suara-suara atau kebisingan. Lalu voice activation, Anda mengaktifasikan suara. Karena kebisingan bisa membuat Anda nggak bisa mendengar suara. Saya ada satu headphone di sini yang saya dapatkan, menurut saya ini adalah headphone yang terbaik, paling nggak buat saya. Dan Tuhan berikan dengan cara yang sangat amat khusus. Mungkin nanti satu hari saya akan share. Headphone ini saudara, kalau saya pakai, sangat quiet. Sangat tenang.
Bahkan di sini ada feature yang banyak headphone nggak ada. Ini bisa ada equalizernya, bisa di setel mau dengarkan jazz, mau dengarkan orkestra, mau dengarkan di ruangan yang silent, mau dengarkan di hall, bisa ada macam-macam. Feature-nya sangat banyak sekali. Tapi yang saya mau fokuskan di sini ialah ternyata saudara, ternyata waktu saya pencet satu button aja, saudara, maka semua suara di sekeliling saya itu lenyap. Suaranya itu lenyap, sehingga apapun yang saya mencoba untuk bisa fokus, katakan fokus. Lagi katakan fokus, itu menjadi satu-satunya yang saya bisa dengarkan. Satu alat yang menurut saya luar biasa sekali. Jadi saya berdoa hari ini supaya Roh Kudus memberikan kepada semua saudara di sini satu, bukan headphone ya, tapi earphone yang bisa mengensel suara-suara yang kebisingan yang membuat Anda tidak bisa mendengar suara Tuhan. Banyak sekali saudara suara-suara itu, dan kalau Anda mau jujur, sangat gampang sekali untuk kita tenggelam di dalam kebisingan. Kita hidup di dalam satu budayanya begini saudara, budayanya lebih sukar untuk kita hidup diam, tenang, daripada dalam kebisingan. Anda mau diam sebentar aja. Sebentar aja. Budayanya itu susah sekarang ini karena sudah terbiasa dengan kebisingan. Banyak noises, bising. Noise is not voice. Walaupun ada kemiripannya, tapi noise itu tidak ada artinya. Tapi voice ada maknanya. Jadi saya melihat saudara bahwa kita lebih nyaman dengan kebisingan daripada dengan ketenangan. Kebanyakan orang begitu saudara. Dan saya merasa, saya nggak tahu Anda ya, waktu saya memperhatikan hidup saya, tanpa sadar saya mengakhiri hari saya dengan cellphone. Lalu waktu mulai, cellphone-nya ada di sebelah saya. Siapa yang seperti saya? Jadi begitu bangun, saya ambil cellphone saya. Saya mulai hari saya dengan cellphone. Saya mengakhiri hari saya dengan cellphone. Dan sepanjang hari, ini ada terus. Jadi kita sudah terbiasa, sehingga saya merubah gaya hidup saya, biarpun ada cellphone, saya hanya mau pakai kalau tengah malam Tuhan bangunkan saya untuk mendengar, saya mendapat sesuatu, pewahyuan atau Tuhan bicara kepada saya. Sekali lagi Tuhan bicara kepada Anda loh. Kalau Anda pengikutnya Tuhan Yesus, Tuhan bicara. Perhatikan saudara yang memperhatikan di online, Tuhan juga bicara kepada Anda. Jadi saya pakai ini untuk mencatat, setelah itu saya tutup lagi saudara. Ternyata saudara ini adalah bisa menjadi satu addiction, satu kecanduan yang menghabiskan hidup Anda. Anda mutar-muter, besok sudah hari Senin, nanti Selasa, nanti apalagi Anda mutar-muter, berhenti sebentar. Ada harapan nggak dalam hidupmu? Ada masa depan apa enggak? Apa destiny Anda? Tuhan mau bawa Anda kemana? Banyak orang yang enggak tahu, tapi tetap hidup. Tetap sibuk, tetap kerja. Bukannya nggak boleh kerja, ya harus kerja. Tapi Tuhan punya rencana. Yesaya 30 ayat 15 mengatakan di dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ada orang yang lemah karena nggak bisa diem. Ada orang yang nggak bisa tenang. Saudara, Mazmur 46 ayat 10, bahasa Inggrisnya, bahasa Indonesianya ayat 11, diamlah dan ketahuilah bahwa akulah Allah. Jadi saudara, Tuhan mau supaya kita bisa fokus. Katakan lagi, fokus. Lagi katakan fokus.
Fokus. Tahu nggak saudara bahwa Anda hanya bisa dengar saya bicara kalau Anda fokus. Biarpun Anda melihat saya, walaupun speakernya segede-gede begini saudara, kalau Anda nggak fokus, Anda nggak dengar saya. Biarpun Anda melihat saya, walaupun Anda ngangguk-ngangguk sekalipun, bahkan sekali-kali Anda bisa omong amin, tapi Anda kalau nggak fokus, Anda nggak dengar. Jadi perlu ada keinginan di dalam hati Anda untuk Anda mau fokus. Karena biarpun pakai headphone sekalipun, biarpun ada noise cancellation, Anda nggak bisa dengar suara di luar, ada kebisingan di dalam yang bisa menghalangi Anda untuk bisa mendengar Tuhan bicara kepada Anda. Are you with me? Jadi saya melihat waktu kita fokus, maka kalau Anda mau mendengarkan misalnya saya bicara saat ini, berarti ada banyak hal-hal, ada banyak suara-suara, ada banyak kebisingan yang Anda perlu shut off. Anda perlu cancel. Kalau Anda nggak cancel, Anda nggak bisa dengar. Coba siapa yang pernah ngalamin demikian? Anda mau ambil waktu untuk berdoa. 15 menit aja. Anda mau berdoa atau Anda mau menyembah Tuhan. Oke? Anda putuskan, oke, aku mau berdiam diri, mau menanti di hadapan Tuhan. Baru 15 menit. Bahkan 5 menit yang pertama itu rasanya Anda menjadi orang yang ADD. Tahu ADD? Attention Deficit. Anda jadi rasa, lupa ini, lupa itu, lo harus telepon ini, harus macam-macam. Tiba-tiba Anda tidak bisa tenang. Karena apa? Anda tidak melatih diri Anda untuk bisa fokus. Saya percaya bahwa fokus itu adalah sesuatu skill, katakan skill. Skill yang Anda bisa miliki. Setiap atlet, setiap olahragawan itu diajar untuk bisa fokus. Tentara diajar untuk bisa fokus. Apa bedanya dengan orang Kristen? Orang Kristen juga diajar perlu bisa fokus. Kalau nggak bisa fokus, terlalu banyak bercabang, Anda nggak bisa dapat apa-apa, saudara. Jadi kita perlu membuat keputusan saat ini. Sebelum saya lanjutkan, kita perlu membuat keputusan untuk slow down, untuk pikiran kita ini kita coba pelan-pelan saudara dan membuat keputusan untuk mendengar suara Tuhan. Coba sebelum saya lanjut, siapa yang mau membuat keputusan untuk mau shut off other things dan mau mendengar suara Tuhan? Let me see your hand. Oke. Anda buat keputusan ya. Nah, setelah Anda buat keputusan, nanti mulai saat ini Anda fokus. Lalu waktu nanti Anda pulang, Anda mulai lakukan. Karena saudara, apa yang saya ucapkan ini gampang untuk kita angkat tangan. Tapi nggak gampang karena apa? Karena waktu Anda mau melakukan, Anda melawan keinginan diri Anda sendiri. Bukan melawan keinginan orang lain. Anda melawan keinginan diri Anda sendiri. Makanya seperti hal puasa itu bukan sesuatu hal yang mudah. Karena bagaimana Anda menyangkal sesuatu yang Anda suka. Bagaimana Anda mengubah kebiasaan yang biasanya Anda lakukan. Jadi saudara, saya mau supaya kita tahu bahwa kalau Anda mau mendengar sesuatu, Anda harus mampu untuk stop. Tidak mendengarkan yang lain, supaya Anda bisa fokus. Kalau Anda mau mendengarkan yang lain, Anda kalau lagi bicara sama 2 orang aja, lalu ada orang lain, ada suara lain yang mengganggu, berapa saudara yang otomatis rasanya mau mendekat, lalu Anda, benar? Karena apa? Karena Anda mau fokus. Pada saat Anda mau fokus, suara-suara lain itu ada apa enggak? Tetap ada, tapi Anda shut off. Demikian juga mendengar suara Tuhan. Saudara, firman Tuhan mengatakan, saya akan bacakan di dalam buku 1 Samuel pasal yang ketiga. Jadi kalau Anda katakan, saya nggak bisa mendengar suara Tuhan, jangan khawatir saudara, saya akan mengajarkan dari firman Tuhan bagaimana Anda bisa mendengar suara Tuhan. Oke? Suara Tuhan sangat penting sekali. Orang Kristen yang nggak bisa mendengar suara Tuhan, menurut saya nggak bisa mengikut Yesus. Saya ulangi lagi.
orang yang bilang dirinya Kristen. Are you still with me? Don't spend your time on texting, okay? Orang Kristen yang bilang Anda itu Kristen, tapi Anda nggak bisa mendengar suara Tuhan dan mengikut Yesus, menurut saya bukan muridnya Kristus. Walaupun Anda sudah ke gereja. Karena bukan hanya sekedar ke gereja yang membuat Anda itu menjadi pengikut Kristus, tapi melakukan kehendak Tuhan. Kita lihat di sini. 1 Samuel 3 ayat 1 sampai 10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang, katakan jarang. Lagi katakan jarang yang keras. Jarang. Wow, penglihatan pun tidak sering. Pada waktu suatu hari, Eli yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat tabut Allah. Lalu apa saudara? Lalu apa? Tuhan memanggil. Jadi Tuhan mau bicara apa enggak? Tuhan mau bicara, dalam konteks ini Tuhan bicara kepada siapa? Samuel itu orang besar, orang tua atau anak kecil? Masih muda ya, anak kecil ya saudara. Jadi Tuhan memanggil. Coba saudara bayangkan Tuhan bicara kepada Anda. The King of Kings, the Lord of Lords mau bicara kepada Anda. Alright. Samuel, dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Dia datang kepada Eli ya, tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur dan Tuhan, ayat yang ke-6 apa saudara? Dan Tuhan memanggil, come on now, baca sekali lagi dengan suara yang keras, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Oke, Samuel pun bangunlah lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Samuel belum mengenal Tuhan. Jadi kalau Anda berkata, saya belum mengenal Tuhan, Tuhan juga sudah bicara kepada Anda. Samuel sudah berada di tinggalnya sama Imam Eli, tapi belum mengenal Tuhan. Mungkin Anda sudah ke gereja, tapi belum mengenal Tuhan. Tapi biarpun Anda belum mengenal Tuhan, Tuhan bicara kepada Samuel. Berarti kalau Anda masih belum mengenal Tuhan, Tuhan juga sudah dan mau dan akan terus bicara kepada Anda. Ayat yang ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah, lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, pergilah tidur dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan sebab hambamu ini mendengar. Puji Tuhan. Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Lalu datanglah Tuhan berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, Samuel, Samuel. Dan Samuel menjawab, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Jadi di sini saudara, pada saat itu budaya pada saat itu dituliskan bahwa firman Tuhan itu jarang. Saya kasih sedikit latar belakang, background, katakan background. Latar belakang itu begini saudara, Eli itu adalah imam besar ya, dan dia punya anak-anak dan keimamannya itu mulai luntur saudara, dia nggak ada pengaruh lagi, dan orang-orang pada saat itu, orang-orang Israel pada saat itu nggak memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan Tuhan. Mereka lebih tertarik kepada hal-hal yang jasmani daripada kepada firman Tuhan. Ini budaya pada saat itu. Budaya saat ini gimana? Budaya yang Anda punya bagaimana? Bagaimana budaya yang Anda punya saat ini? Bukan hanya di luar, tapi di dalam diri Anda. Dengan kata lain,
Mereka itu menganggap, mereka itu memperlakukan Tuhan sebagai sesuatu yang biasa aja. Sesuatu yang biasa, udah biasa. Dan karena sudah biasa, orang yang menganggap Tuhan itu jadi hal yang biasa, nggak bisa dengar Tuhan. Nggak bisa. Makanya di sini jarang. Saya melihat saudara di setiap rumah tangga, di setiap keluarga yang menganggap Tuhan itu biasa, maka jarang sekali atau bahkan tidak pernah mereka itu mendengar suara Tuhan. Karena di rumah Tuhan dianggap biasa. Budaya saat ini itu kira-kira demikian. Karena apa? Karena banyak kebisingan, banyak noises, saudara, banyak suara-suara, banyak kebisingan. Karena sekarang ini kita bisa dapat informasi dengan gampang. Kita bisa dapat informasi, budaya sekarang ini rasanya lebih gampang orang itu mau mencari informasi daripada mencari kebenaran. Sehingga banyak orang, bahkan banyak orang Kristen sekalipun yang menganggap bahwa Google itu lebih powerful daripada Roh Kudus. Jadi kalau mau tahu apa-apa, cari aja di Google. Saya mau beritahu kepada Anda, perhatikan baik-baik. Google bisa memberikan kepada Anda kenyataan dan informasi, tetapi Google tidak bisa memberikan konteks, tidak bisa memberikan arti kehidupan. Jadi saudara, ternyata budaya saat ini itu bukannya orang tidak punya akses. Tidak punya akses untuk bisa mendengar suara Tuhan. Kita semua punya akses. Anda punya akses. Tapi sikapnya terhadap hadirat Tuhan itu dianggap biasa. Karena dianggap biasa, nggak dengar suara Tuhan. Tapi kalau Anda menghargai hadirat Tuhan dan Anda mau mendengar, maka Anda akan bisa mendengar. Itu sebabnya saudara, ada banyak orang yang tahu punya akses akan hadirat Tuhan, tapi sikapnya itu nggak baik terhadap hadirat Tuhan. Makanya ada orang-orang yang kalau ke gereja pun tiba-tiba kalau sampai di gereja sudah jauh-jauh datang, tapi begitu sampai di gereja itu sepertinya itu habis minum obat yang membuat Anda ngantuk. Nggak bisa kontrol rasanya. Karena apa? Karena tidak fokus. Kalau Anda fokus, maka Anda bisa dengar. Kalau Anda fokus, Anda pasti bisa melihat. Kalau Anda fokus, maka Anda bisa melek. Anda bisa. Saya punya banyak teman-teman yang terlatih secara jasmaninya. Saya punya teman-teman yang atlet. Saya punya teman-teman yang tentara. Wow, saudara, luar biasa sekali. Saya masih ingat General Jerry Boykin. Udah berapa kali dia datang ke sini. Anda masih ingat? Saya masih ingat General Jerry Boykin datang ke sini. Dia kasih tahu pengalaman dia waktu dia mimpin pasukannya Navy SEAL, saudara. Dia bilang ada saat-saat di mana dalam satu hari itu saya tidur hanya 7 menit dalam satu hari. Dan saya bisa tidur dengan semua gear saya lengkap. Dan saya bisa tidur sambil siap dan berdiri, saudara. Berdiri, nggak tidur, berdiri bisa tidur. 7 menit quality sleep. Wow, luar biasa. Karena apa? Karena terlatih, saudara. Saya nggak harapkan Anda seperti General Boykin, tapi saya harapkan paling tidak kita mempunyai satu disiplin bahwa kalau kita ini mau mendengar suara Tuhan, kita perlu bisa fokus. Karena Tuhan selalu berbicara, kita yang selalu nggak dengar. Sekali lagi, Tuhan selalu bicara, kita yang selalu nggak dengar, saudara. Kita selalu yang tidak dengar. Ibrani pasal 12 ayat 25 mengatakan demikian, jagalah supaya kamu jangan menolak Dia. Di dalam bahasa Inggrisnya, di dalam Amplified Translation, dikatakan demikian, see to it that you do not refuse to listen to Him who is speaking to you
Now, perhatikan, jangan engkau menolak Dia yang berbicara kepada kamu sekarang ini. Oh, Dia bicara kepada Anda sekarang ini. Jadi barang siapa yang punya telinga, hendaklah ia mendengarkan. Mendengarkan. Kenapa Tuhan bicara begitu sih? Barang siapa yang punya telinga, apa dia nggak tahu? Dia tahu bahwa dia yang menciptakan kita. Dia yang tadi saya bacakan di dalam buku Amsal. Dia yang menciptakan mata untuk melihat, telinga untuk mendengar. Tapi ternyata saudara bahwa mungkin sekali Anda mempunyai telinga tapi tidak mempunyai kapasitas yang berfungsi. Oh, bukan tuli. Halo? Bukan nggak bisa dengar, bukan Anda perlu pakai hearing aid. Anda punya telinga yang mempunyai kapasitas, tapi tidak berfungsi. Nggak dipakai untuk mendengar. Jadi kalau di Amsal dituliskan ada telinga mendengar, mata yang melihat, Tuhan menciptakan kedua-duanya, ternyata ada mata yang tidak bisa melihat. Ada juga telinga yang bisa mendeteksi suara audible sound ya, tapi nggak bisa dengar. Itu sebabnya saudara saya melihat berkali-kali dalam Alkitab itu ternyata ada polanya juga. Waktu Musa berdoa, orang Israel nunggu ya. Lalu waktu Tuhan berbicara, didengar sebagai apa? Sebagai guru, sebagai halilintar. Wah, orang takut. Orang takut sekali, saudara. Padahal Musa bisa dengar. Orang lain dengarnya suara guru, suara guntur. Di Perjanjian Baru, waktu Saulus berjalan menuju ke Damaskus, lalu ada sinar terang. Lalu ada suara terdengar dari surga. Tahu nggak saudara, dituliskan di situ bahwa Saulus bisa mendengar, tapi orang-orang di sekitarnya ada banyak orang nggak bisa dengar. Jadi ternyata saudara, waktu Tuhan bicara, ada orang-orang yang di sekitar saudara nggak bisa dengar. Dengarnya seperti gibberish, seperti bahasa yang nggak ada artinya. Are you with me? Are you with me, Philip? Oke, so Tuhan bicara kepada Anda dengan satu hal yang khusus sehingga orang lain nggak bisa mengerti. Tapi Saulus pada saat itu belum bertobat loh saudara, tapi he could decipher the voice of God. Dia bisa membedakan suara Tuhan. Bagaimana dengan Anda? Saya mau ajarkan Anda sekali lagi untuk bisa mendengar. Jadi ternyata kalau saya beri judul saudara, noise cancellation and voice activation, tahukah saudara bahwa the kingdom of God is voice activated? Ulangi, kerajaan Tuhan itu untuk bisa diaktifasi itu dengan voice. Dengan voice dari buku Kejadian sampai buku Wahyu. Voice. Jadi, the kingdom of God is voice activated. It is voice activated by what you hear. Bisa diaktifasikan berdasarkan apa yang Anda dengar. Oke? Dan waktu Anda dengar, apa yang Anda ucapkan itu juga bisa mengaktifasikan. Kenapa Anda berdoa? Kenapa Anda declare? Kenapa Anda ucapkan? Ada voice. Are you with me? Jadi untuk Anda kalau nggak bisa dengar, Anda mau ngomong apa? Bisa ngomong yang lain. Itu sebabnya Tuhan Yesus berkata, apa yang aku ucapkan, aku dengar Bapa ucapkan, aku ucapkan. Apa yang aku lakukan, aku lihat Bapak lakukan dan aku lakukan. Sekali lagi saudara, doa kita ini bukan hanya sekedar doa karena kita harus berdoa, nggak ada powernya saudara. I'm sorry, nggak ada powernya. Kadang-kadang kita latah. Oh ya, there is power in prayer. No,
Not always. Kita perlu belajar mendengar. Mendengar. Bagaimana mendengarnya? Makanya perlu diisi dengan firman terus. Perlu diisi firman. Perlu diisi firman. Ada banyak caranya sekarang. Ada Bible on audio, ada Bible yang Anda bisa dengarkan, macam-macam versionnya, macam-macam terjemahannya. Kuncinya Anda mau dengar apa enggak. Anda isi terus. Dan waktu Anda dengar, iman akan bangkit. Roma 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Anda dengar apa enggak? Dengar akan apa? Dengar akan firman Tuhan. Dengar firman Tuhan berarti apa, saudara? Bukannya dengar. Anda bisa baca firman Tuhan 5 pasal 1 hari tapi nggak dengar apa-apa. Saya bukan anti baca Alkitab banyak-banyak. Ada kalanya saya baca firman Tuhan dalam 1 hari bisa 20 pasal. Lalu saya pelan-pelan saya ulangi lagi, saudara. Yang dikatakan di Roma 10 ayat 17 ialah iman datang dari pendengaran, pendengaran akan rema. Katakan rema. Waktu Anda baca, mungkin di satu pasal itu ada satu ayat yang menjadi rema, yang menjadi kehidupan buat Anda, itu menjadi life, membangkitkan Anda, membangkitkan semangat Anda. Firman Tuhan mengatakan di dalam Yohanes 10 ayat 27, domba-dombaku mengenal suaraku, dan aku mengenal mereka, dan mereka apa, saudara? Mengikut aku. Jadi coba kita periksa diri kita hari ini, periksa, saudara, mungkin saya nggak bisa dengar suara Tuhan karena saya sudah menganggap biasa. Mungkinkah itu yang Anda gumuli? 1 Korintus 2 ayat 14 mengatakan demikian, tetapi manusia duniawi tidak menerima apa yang berasal dari roh, karena hal itu baginya adalah suatu kebodohan dan ia tidak dapat memahaminya, sebab itu hal itu hanya dapat dinilai secara rohani. Jadi ternyata, saudara, ada beberapa hal yang bisa menghalangi kita untuk bisa mendengarkan suara Tuhan. Apa yang menghalangi kita mendengar suara Tuhan? Selain daripada butir-butir yang sudah saya ucapkan tadi. Yang pertama adalah dosa. Kalau Anda dosa, Anda menyembunyikan dosa, Anda ada secret sin, Anda nggak mau mengaku, bertobat, meninggalkan, minta ampun, maka Anda nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Yang kedua adalah keegoisan, yang dipikir diri sendiri. Saya mau tanya kepada Anda, kalau Anda berdoa, siapa yang berubah? Waktu Anda berdoa, apakah keadaan sekitar Anda berubah apa enggak? Yang Anda doakan itu apa? Yang Anda doakan itu siapa? Kalau kita berdoa, saya berharap yang berubah itu, saya berubah lebih dekat kepada Kristus, dan keadaan sekitar yang saya doakan juga berubah. Kalau enggak, egois, saudara. Yang ketiga mungkin kesombongan. Bisa kesombongan secara jasmani, bisa sombong secara rohani. Itu membuat orang tidak bisa mendengar suara Tuhan. Yang keempat, saudara, mungkin ada pain atau luka masa lalu. Kecewa masa lalu. Sehingga Anda nggak bisa dengar karena masih menghantui, masih nyangkut di situ terus, saudara. Nggak bisa dengar suara Tuhan. Yang lainnya ialah hal-hal yang rutin. Hal-hal yang rutin Anda lakukan setiap kali begitu. Habis ini begini. Anda bisa pakai headphone nyembah Tuhan dengan lagu yang Anda pakai sehari-hari. Tapi pernah nggak Anda lakukan bahwa satu hari biarpun Anda pakai headphone, walaupun udah nggak bisa dengar yang lain-lain, tapi tiba-tiba Anda sudah ada di lagu yang ketiga atau lagu yang keempat. Anda skip karena pikirannya tidak fokus. Karena rutin, menjadi satu hal yang rutin. Ke gereja bisa rutin. Saya harapkan kita ke gereja untuk mendapatkan sesuatu, expectation dari Tuhan. Maka Tuhan akan memberikan kepada Anda life. Sekali lagi life. Bukan hanya sekedar career. Bukan hanya sekedar harta, bukan cuma sekedar berkat. Perhatikan, saudara, for I come to give you blessing? No. I come to give you career? No. I come to give you apa, saudara? Life. Oh, Anda punya karier yang baik, puji Tuhan. Anda diberkati secara keuangan, puji Tuhan, saudara. Tapi ada orang yang punya karier tapi tidak punya life. I hope you get this.
Ada orang-orang yang, ada berapa orang yang lulus dari sini, pergi ke Indonesia, dapat kerjaan yang bagus, bisnis yang bagus, demikian, gini gitu. Satu hari vacation datang ke sini, tanya sama saya, ngomong-ngomong, kelihatannya wajahnya kok capek sekali ya, padahal secara keuangan bertambah ya. Gimana kamu kabarnya? Dia bilang begini, Pastor, ya saya... Dia karena ngomongnya pelan ya, saya lanjutkan aja. You don't have life, huh? Ya, Pastor. You don't have life. Do you have life? Do you have life? You may have a career, but do you have life? You may have a good business, do you have life? I come to give you life. And life more abundantly, of course, yes. Lalu mungkin Anda nggak bisa dengar suara Tuhan karena ada pemberontakan. Dalam hati ini ada pemberontakan. Rebellious. Nggak bisa Anda dengar suara Tuhan, mungkin berontak kepada orang tua, berontak kepada otoritas, berontak. Hubungan suami istri, berontak ini dan itu, maka nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Apalagi saudara, ada marah, ada amarah ya. Atau kan ya, kalau Anda marah, Anda kesel, nggak akan bisa dengar suara Tuhan. Makanya jangan membuat keputusan pada saat Anda marah. Minggu lalu saya katakan ada orang membuat keputusan yang permanen karena sesuatu yang sementara secara emosi. Yang berikutnya karena kelimpahan. Ada orang yang kelimpahan nggak bisa dengar suara Tuhan karena merasa apa? Saya berhasil karena saya. Saya berhasil karena kelimpahan nggak perlu Tuhan. Ada orang yang begitu kelimpahan nggak perlu Tuhan. Sampai ada masalah baru ingat, oh Tuhan. Sampai ada tantangan, sampai sakit, sampai bangkrut, sampai macam-macam saudara. Karena kelimpahan nggak bisa dengar suara Tuhan. Betapa indahnya kalau Anda dalam keadaan kelimpahan tapi Anda bisa mendengar suara Tuhan. Mendengar suara Tuhan seperti apa sih saudara? As simple as this. Saudara mungkin mendengar suara Tuhan, oke, telepon si A. Encourage dia. Anda mendengar suara Tuhan, bantu dia itu, dia lagi pindah-pindah. Bantu angkat-angkat. Mendengar suara Tuhan. Banyak orang yang bisa mendengar suara untuk orang lain, tapi nggak bisa mendengar suara buat dirinya sendiri. Jadi kalau dapat suara, dapat nubuatan itu buat orang lain terus. Waktu Tuhan bicara kepada dia, nggak bisa dengar. Are you with me? Oh God, Tuhan bicara juga kepada kita. Tuhan bicara juga kepada saya. Tuhan memberikan koreksi kepada saya. Tuhan bicara, oke, kamu salah ini Paul, tadinya kamu begini, nggak harusnya kamu begini, kamu mesti minta maaf. Ya Tuhan, saya telepon, saya minta maaf. Come on. Jadi mendengar suara Tuhan itu untuk sesuatu yang bisa membuat kita itu bisa lebih dekat kepada Tuhan dan mengalami Tuhan. Dan ini yang saya maksudkan supaya bukan hanya minggu ya, tapi kalendernya berubah, tapi Anda nggak ada masa depannya terus. Nggak ada destiny. Ada lagi yang menghalangi Anda untuk nggak bisa mendengar suara Tuhan karena kepuasan. Udah puas aja lah. Jadi kan udah puas nggak bisa dengar lagi, nggak butuh. Saudara, firman Tuhan mengatakan, Mazmur 32 ayat yang ke-8. Aku hendak mengajar dan menunjukkan kepadamu jalan yang harus kau tempuh. Aku hendak memberikan nasihat, mataku tertuju kepadamu. Oh, ayat ini luar biasa sekali, saudara. Ayat ini luar biasa. Saya masih ingat satu hari bicara mengenai mendengar suara Tuhan. Saya sometime ago, sebelum COVID, saya punya teman di gym. Dia adalah seorang tentara. Dia adalah tentara yang sudah 600 kali lebih di dispatch. Dia terjun payung di Irak, di Afghanistan, di mana-mana saudara. Dan satu hari, ya menjadi teman baik saya, dia terima Tuhan, kita suka berdoa bersama-sama kalau di gym. Satu hari waktu saya sedang naik mobil, saya mendengarkan suara, Paul kirimkan fruit basket, buah-buahan kepada teman saya ini. Saya dengar itu sekali, nggak ngerti saya. Kedua kali, sambil saya nyetir. Ketiga kali saya dengar, kok nggak biasa ya, benar-benar nggak biasa ini saudara. Lalu apa yang terjadi? Saya telepon Tara pasti masih ingat. Saya bilang, coba tolong kirimkan fruit basket, ya, keranjang buah-buahan.
pada teman saya, ini alamatnya, lalu dia kirim, saya bilang kirimkan hari ini, dan tuliskan ayat ini, dan tuliskan ayat ini bukan hanya Psalms 32:8, ya, bukan, tapi ayatnya ditulis. Lalu dikirimkan. Berapa hari kemudian, 2 hari kemudian saya datang ke gym, baru saya jalan, teman saya itu lihat saya dari jauh, dia jalan cepat kepada saya, mendekati saya, lalu dia rangkul saya, dia nangis seperti anak kecil, saudara. Pastor Paul, thank you. Dia bilang, you save my life. Engkau menyelamatkan hidup saya. Tahu kenapa, saudara? Karena sebetulnya dia itu ada orang yang sudah 2 kali mencoba untuk membunuh cucunya. Tapi karena prosesnya cukup lama, ya, mesti diselidiki ini dan itu, dia bilang, saya nggak mau kehilangan cucu saya, dan 2 hari yang lalu saya ambil keputusan, saya mau bunuh dia. Jadi saya buka saya punya safe, lalu saya ambil saya punya senjata, lalu saya load, saya sembunyikan, lalu saya sudah mau keluar rumah, lalu ada orang datang kirim, buah-buahan, keranjang buah-buahan. Waktu saya lihat, it's from you, Pastor Paul. Lalu pas saya baca, ya orangnya udah pergi, lalu pas saya baca ayat itu, dia bilang begini, waktu saya sampai bagian ini, mataku tertuju kepadamu. I will guide you with my eye. Saya melihat di langit-langit di ceiling saya itu, ya, ada mata yang besar sekali yang melihat kepada saya. Dan pada saat itu saya nggak bisa kontrol, saya gemeter, I was shaking, sampai lemes sekali, saudara. Dan saya tahu itu adalah hadirat Tuhan. Lalu dia ambil senjatanya, dia keluarkan pelurunya, semuanya dia masukkan lagi ke safe. Dan waktu dia omong sama saya, dia bilang, you save my life. Wow, saudara. Berapa hari kemudian dia datang ke kantor saya. Dia bilang, dia bawa sesuatu, saudara. Dia bilang, Pastor Paul, this is for you. Dia kasih saya pistolnya dia. Dia bilang, ini pistol ini lebih membahayakan saya daripada menolong saya. Wow, kalau dia kasih pistol perlu ditransfer secara legal, ya. Lalu saya pergi ke toko senjata. Di situ dia bilang sama orangnya itu, he is my pastor. Dia adalah pastor saya. Ini eventually, dia bilang, eventually, karena harus satu-satu, ya. Eventually, semua senjata saya akan kasihkan ke dia. Saudara, Tuhan bicara. Apa yang saudara pikir bisa menjadi satu kekuatan, satu senjata yang bisa membahayakan Anda. Jadi saudara, oh God, saya akan tutup dengan ini, lebih cepat aja. Are you still with me? Tuhan bisa membimbing kita dengan berbagai macam cara. Tuhan bicara dengan macam-macam cara. Yang pertama, bisa malaikat bicara kepada Anda. Di dalam Alkitab ada banyak contoh-contohnya malaikat datang. Yang kedua, bisa melalui mimpi. Di Alkitab dituliskan juga dari perjanjian lama sampai perjanjian baru. Tuhan bicara kepada orang yang sudah terima Tuhan, sudah percaya Tuhan, maupun orang yang belum percaya kepada Tuhan. Firaun mendapat mimpi, Nebukadnezar mendapat mimpi, Yusuf mendapat mimpi. Tuhan bicara pada mimpi. Tahu kenapa? Karena seringkali waktu kita sadar, kita banyak menolak. Oh, nggak masuk akal nih. Yang ketiga, melalui penglihatan. Ya, bisa ada penglihatan, Tuhan bicara. Ini Anda perlu pelajari Alkitab. Anda perlu baca setiap kali sehingga Anda menjadi orang yang punya pengharapan yang solid. Yang berikutnya melalui apa? Melalui firman. Jadi Anda nggak bisa sekedar dengar, tapi nggak cocok dengan apa yang tertulis di dalam Alkitab. Firman Tuhan. Bisa juga Tuhan bicara dengan audible voice, dengan suara yang jelas. Ya, Tuhan bicara dengan suara yang jelas. Saya pernah mengalami itu, tapi nggak terlalu sering. Saya pernah dengar suara jelas sekali, sudah seperti orang bicara kepada saya. Bisa terjadi juga. Tuhan bicara melalui nabi, bisa, ya.
Nanti April tanggal 11 kita akan dikunjungi oleh Cindy Jacobs in person. Dia akan datang melayani kita di sini. Mark your calendar. Tuhan bicara, Tuhan pakai hamba-hambanya para nabi. Tuhan bisa bicara kepada Anda melalui karunia roh. Ya, the gift of the Holy Spirit. Tapi Tuhan juga bicara langsung dari Roh Kudusnya kepada roh Anda. Anda punya roh loh. Halo? Anda punya roh, ya. Roh Tuhan bicara langsung kepada Anda. Yang berikutnya, kalau Anda mau mendengar suara Tuhan, Tuhan bisa bicara juga melalui nasihat orang Kristen yang sudah dewasa secara rohani. Jadi Anda jangan sekedar ngomong sama sembarang orang. Perlu nasihat, Anda cari orang yang dewasa rohani. Yang terakhir, melalui keadaan. Circumstances. Ada kalanya Tuhan buka jalan, ada kalanya Tuhan tutup jalan. Kalau Tuhan tutup jalan, bisa-bisa Tuhan mau Anda dengarkan ini, nggak usah lanjutkan lagi. Tapi kalau Anda terus aja, maka ada kalanya Tuhan biarin aja. Karena saya belajar ada prinsip dalam Alkitab. There are times God permits, there are times God preferred. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Kita bangkit berdiri saat ini. Oh God. Berapa banyak dari saudara yang mendengarkan, yang hadir di sini maupun yang mendengarkan online yang berkata, Tuhan, apapun yang terjadi Tuhan, aku mau mendengar dari surga. Berapa banyak saudara yang mau buat komitmen itu? Apapun yang terjadi Tuhan, aku mau mendengar. Supaya Anda berdoa, nggak hanya kosong aja, tapi Anda berdoa mendapat instruksi dari Tuhan. Oh, saudara bisa mendengar suara Tuhan. Sudah dijelaskan. Tuhan mau berbicara, Tuhan bicara, Tuhan mau communicate, Tuhan mau membangun relationship dengan Anda. Tapi apakah Anda menghalanginya dengan apa? Karena dianggap biasa-biasa aja, Anda kubur Tuhan dengan apa? Dengan karir Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan cellphone Anda habiskan waktu Anda. Sehingga Anda bising terus, Anda nggak bisa dengar suara Tuhan. Hari ini saudara yang mau setuju dengan saya, Anda buat keputusan, break the noise. Anda putuskan segala kebisingan. Saat ini, saudara yang mau memutuskan segala kebisingan, angkat tanganmu kepada Tuhan, bukan kepada saya. Angkat tanganmu kepada Tuhan dan berkata, saat ini Tuhan Yesus, come on, ngomong yang jelas, Tuhan Yesus. Lagi katakan, Tuhan Yesus, ini aku mendengar Engkau. Saat ini Tuhan, aku menolak segala kebisingan yang menghalangi aku mendengar suara-Mu. Dan saat ini aku membuat keputusan yang semangat, aku membuat keputusan untuk mendengar suara Tuhan. Karena aku mau menjadi pengikut Kristus. Aku bisa mendengar suara Tuhan dan mengikuti Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. God bless you. You go home and digest the word again. Praise the Lord.